Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yusriyah, kelas 3D Akuntansi Syariah, mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Di sini saya akan membahas beberapa pertanyaan dari dosen pengampu, yaitu Bapak Adi Mursalin, materi 6 tentang riset pemasaran dalam Islam. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan riset? Riset adalah penelitian, berasal dari kata re dan search, mencari sesuatu yang baru. Menjadi hakikat dari kata research, bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat research atau penelitian. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan riset pemasaran? Riset pasar atau riset pemasaran adalah desain, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Menurut Malhotra dalam American Marketing Association (AMA) mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan dalam pemasaran. Hasil dari riset pasar akan menghubungkan antara pemasar dengan konsumen dengan cara menyediakan informasi penting yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait pemasaran serta membantu dalam pengambilan keputusan pemasaran. Riset pasar dapat membantu perusahaan untuk menciptakan serta mengembangkan produk yang mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan konsumen. Soal yang ketiga, coba baca surah An-Nisa 94 dan jelaskan isi kandungan surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fi sabilillahi fattabayyanu wa la taqulu liman alqaya ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna aradallah hayatid dunya fa'idallahi maghanihu kasyirah kazalik kuntum man qabalu famannallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah cari keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nomor 4, jelaskan pengertian riset dalam Islam. Ada beberapa faktor lain yang memperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran dalam Islam. Yang pertama, dalam hal tanggung jawab perusahaan. Setiap perusahaan yang akan merancang strategi pemasarannya harus bisa menerima segala konsekuensinya, yang suatu saat bisa saja akan muncul akibat dari segala macam tindakan pemasaran yang selama ini sudah dijalankan. Dalam hal kejujuran, perusahaan juga harus bisa berlaku jujur dalam setiap perjanjian atau transaksi yang akan terjadi dengan pelanggan maupun stakeholdersnya, dalam situasi bagaimana dan seperti apapun.
Dalam hal keadilan, perusahaan diharapkan untuk bisa berlaku adil dalam hal memenuhi kebutuhan pelanggan, sekaligus untuk memenuhi kualifikasi dari para pihak pemasukannya, dan ini termasuk untuk penawaran produk dengan cara atau metode yang jelas dalam bentuk penjualan, berpromosi, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Yang kelima, baca surah Yunus ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru maza fis samawati wal ard wa ma tughanil ayatu wan nuzuru an qumil la yu'minun. Artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Isi kandungannya itu, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Nomor 6. Jelaskan pentingnya riset pemasaran dalam Islam. Pentingnya riset pemasaran dalam Islam itu yang pertama menentukan target pasar. Bukan bisnis namanya jika tidak ada konsumen. Dengan melakukan riset pemasaran, bisnis baru dapat mengetahui calon pembeli dan produk atau jasa yang mereka sediakan untuk pasar. Yang kedua, mengetahui kekurangan pesaing. Dengan banyaknya bisnis yang sudah ada, kecil kemungkinan bahwa bisnis baru Anda tidak memiliki pesaing dengan bisnis serupa. Dengan melakukan riset pemasaran, Anda bisa melihat kekurangan pesaing di mata konsumen. Manfaat peluang. Setelah mengetahui kekurangan pesaing, seperti yang dijelaskan di atas, kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Gunakan kekurangan pesaing untuk meningkatkan kualitas bisnis Anda sesuai dengan keinginan konsumen. Meminimalkan risiko. Berapa banyak orang yang bermimpi ingin berbisnis namun tidak memperhitungkan risiko yang akan dihadapi. Jadi, kenapa kita harus memerlukan riset pemasaran terlebih dahulu? Agar kita tahu risiko apa yang kita akan lalui. Kemudian melihat rencana jangka panjang. Karena telah memiliki dasar-dasar yang jelas, maka menentukan langkah bisnis ke depannya pun menjadi semakin terarah. Pembuatan rencana jangka panjang bagi bisnis pun menjadi lebih mudah. Yang ketujuh, jelaskan proses manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi ide, barang, serta jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan bagi individu atau organisasi. Dari penjabaran definisi tersebut, Anda dapat memahami bahwa manajemen pemasaran adalah proses yang melibatkan analisis perencanaan, implementasi, dan pengambilan barang, jasa, dan ide. Proses manajemen pemasaran didasarkan pada gagasan pertukaran. Yang kedelapan, jelaskan peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Peranan riset pemasaran bagi perusahaan sangat penting, terutama di akhir-akhir tahun seperti saat ini. Perencanaan pemasaran untuk membuat program pemasaran tahun mendatang biasanya sangat tergantung pada hasil riset pemasaran yang telah dilakukan oleh perusahaan saat ini. Riset pemasaran bagaikan mata dan telinga bagi pemasar di perusahaan untuk mengetahui bagaimana pandangan konsumen terhadap produk dan layanan perusahaan. Selain itu, riset pemasaran juga bisa menghasilkan ukuran-ukuran yang menjadi potokan seberapa besar performa produk dan layanan dibandingkan pesaing-pesaingnya. Dengan menggunakan riset pemasaran, pemasar di perusahaan memiliki indikator-indikator yang kuat, tidak sekedar intuisi, karena informasi yang dihasilkan dari riset pemasaran berdasarkan berbagai metodologi dan pendekatan yang sistematis dan struktur. Yang 9, jelaskan definisi riset pasar dan mengapa manajemen perusahaan melakukan riset pasar. Riset pasar diartikan sebagai proses mengevaluasi kelayakan suatu produk atau layanan baru.
Melalui riset yang dilakukan secara langsung dengan konsumen potensial, metode ini memungkinkan organisasi atau bisnis untuk menemukan target pasar mereka, pengumpulan dan mendokumentasikan opini dan membuat keputusan yang tepat. Riset dapat dilakukan secara langsung oleh organisasi atau perusahaan atau dapat dialihkan dayakan ke lembaga yang memiliki keahlian dalam proses ini. Proses riset pasar dapat dilakukan melalui penyebaran survei, berinteraksi dengan sekelompokan orang yang juga dikenal sebagai sampel, melakukan wawancara, dan proses serupa lainnya. Tujuan utama melakukan riset pasar adalah untuk memahami atau memeriksa pasar yang terkait dengan produk atau layanan tertentu, untuk memutuskan bagaimana audiens akan bereaksi terhadap suatu produk atau layanan. Informasi yang diperoleh dari melakukan riset pasar dapat digunakan untuk menyesuaikan aktivitas pemasar periklanan atau untuk menentukan apa saja prioritas fitur atau persyaratan layanan jika ada dari konsumen. 10. Jelaskan klarifikasi riset pasar. 1. Problem solving research, yakni riset yang diadakan untuk mengidentifikasikan dan memecahkan masalah-masalah pemasaran. Riset ini memang berorientasi pada masa lalu, yaitu masalah pemasaran yang pernah terjadi. Dengan mengidentifikasi masalah yang telah terjadi dan mendapatkan solusinya, hal itu merupakan investasi untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Yang kedua, controlling research, yakni riset yang diadakan untuk pengawasan atau pengendalian proses bisnis dan pemasaran yang sedang berjalan. Dengan melakukan riset ini secara reguler, proses bisnis dan pemasar akan tetap terjadi kinerjanya. Yang ketiga, planning research, yakni riset yang diadakan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan pemasaran. Sebuah perencanaan bisnis atau pemasaran yang baik tentunya perlu didasari informasi yang tepat dan terukur sehingga target akan mencapai secara optimal berdasarkan tahapan perencanaan yang matang. 11. Jelaskan proses riset pasar. Proses riset pemasaran. Dalam melakukan proses riset pemasaran terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui. Beberapa tahapan yang dimaksud seperti menetapkan masalah riset, penentuan desain riset, dan memilih metode pengumpulan data. Tidak selesai sampai di situ, masih ada rangkaian tahapan yang perlu dilakukan seperti pengumpulan data, melakukan analisis hingga penyampaian laporan akhir. Contoh riset pemasaran. Misalnya perusahaan mie. Dulu masyarakat Indonesia tidak mengenal adanya mie dengan versi jumbo. Semua perusahaan mie memproduksi mie dengan kemasan dan besaran yang serupa. Namun kemudian muncullah ide untuk membuat mie dengan kemasan jumbo. Hal ini mungkin muncul karena ada beberapa permintaan untuk kemasan mie yang lebih besar, permintaan dari konsumen untuk kemasan mie yang besar. Sampai pada tahap ini, perusahaan mie belum mengetahui dengan jelas seberapa besar ukuran market yang membutuhkan produk tersebut. Untuk itulah dilakukan riset pasar, fungsinya untuk mengetahui seberapa besar permintaan masyarakat terhadap mie ukuran jumbo ini. 12. Jelaskan apa yang dimaksud dengan primary research. Penelitian primer atau riset primer adalah jenis penelitian di mana penelitian mengambil data dan dari sumber asli secara langsung. Dengan kata lain, peneliti adalah tangan pertama yang mengumpulkan data. Data mungkin adalah informasi kualitatif atau kuantitatif. Informasi kualitatif tidak dapat diukur, dihitung, serta dideskripsikan dengan menggunakan angka, misalnya pendidikan, jenis kelamin, preferensi, atau opini responden. Sedangkan informasi kualitatif memiliki nilai yang dapat diukur dengan angka, misalnya
pendapatan atau jumlah produk yang dibeli per bulan. Peneliti mungkin mengambil data sendiri atau mereka memperkerjakan pihak ketiga untuk melakukan penelitian atas nama mereka. Keuntungan utama dari penelitian primer adalah kualitas data lebih terjamin, tapi itu juga bisa mahal untuk dijalankan. Yang ketiga belas, jelaskan metode melakukan primary research. Ada 4 metode primary research, yaitu 1. Survei, 2. Wawancara, 3. Kelompok fokus, 4. Observasi. Dalam survei, penelitian mengumpulkan data dari kelompok responden yang telah ditetapkan sampel. Topik bervariasi tergantung pada tujuan penelitian. Dalam riset konsumen misalnya, itu mungkin meneliti sikap, kesan, opini, dan tingkat kepuasan konsumen terhadap sebuah produk atau merek. Sebelum menjalankan survei, periset menentukan sampel yang akan diambil. Prosesnya kita disebut sebagai sampling, yang mana terbagi ke dalam survei. Dalam survei, peneliti mengumpulkan data dari kelompok responden yang telah ditetapkan sampel. Topik bervariasi tergantung pada tujuan penelitian. Dalam riset konsumen, misalnya, itu mungkin peneliti sikap, kesan, opini, dan tingkat kepuasan konsumen terhadap sebuah produk atau merek. Sebelum menjalankan survei, periset menentukan sampel yang akan diambil. Prosesnya kita disebut sebagai sampling, yang mana terbagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama, pengambilan sampel acak. Di sini, sampel memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Contoh metodenya adalah simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, dan cluster random sampling, dan multi-stage random sampling. Pengambilan sampel tidak acak, non-random sampling, di bawah pendekatan peluang sampel untuk terpilih tidak sama. Beberapa metodenya adalah kuota sampling, convenue sampling, snowball sampling. Setelah menentukan sampel, periset melakukan survei balik, dilakukan sendiri atau melalui pihak ketiga atas nama mereka. Selain bertemu tatap muka dengan responden, peneliti mungkin melakukan melalui telepon atau saluran online seperti email untuk riset konsumen secara langsung. Mereka menanyai langsung konsumen atau calon konsumen, biasanya menggunakan kuesioner. Contohnya itu misalnya kita produk ini ditanya ke konsumen bagaimana rasanya. Wawancara mirip dengan survei, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden. Itu mungkin melalui telepon atau bertatap muka. Proses wawancara dapat dilakukan di mana saja, apakah itu di jalan atau di rumah, tergantung pada sampel yang dipilih. Tetapi alih-alih mengandalkan beberapa pertanyaan tertutup, wawancara sebagian besar mengendalikan pertanyaan terbuka dan mengali lebih dalam jawaban dari responden. Tidak seperti survei, wawancara tidak memiliki panduan sehingga mungkin menghasilkan lebih banyak bias dalam memberikan pertanyaan. Untuk menghindari bias seperti mungkin wawancara catatan berisi beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya, kelompok fokus. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Mereka mungkin adalah konsumen terpilih atau para ahli. Selanjutnya, observasi. Observasi tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan peneliti menonton dan mengamati responden dalam catatan tentang mereka. Misalnya, untuk riset perilaku pelanggan di toko retail, peneliti mungkin akan mencatat gender produk, apa yang pertama kali mereka tuju saat memasuki toko, apa yang mereka masukkan ke dalam keranjang belanja, dan apa yang mereka bayar di kasir, dan beberapa jumlahnya. Yang 14, jelaskan manfaat dan kelemahan melakukan primary research. Keuntungan penelitian primer.
lebih terkini. Data diambil pada waktu itu dibutuhkan oleh peneliti. Keuntungan penelitian primer yaitu lebih terkini. Data yang diambil pada waktu itu dibutuhkan oleh peneliti itu berbeda dengan data sekunder, di mana ada lebih banyak jeda waktu antara pengambilan data dengan publikasinya. Selain itu, peneliti juga dapat memperbarui data secara reguler sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, lebih relevan. Peneliti mengambil data sesuai dengan tujuan dan pertanyaan yang ingin mereka jawab. Misalnya, jika mereka meneliti kebiasaan belanja konsumen usia 20-30 tahun, mereka dapat menentukan sampel yang sesuai. Sebaliknya, data sekunder yang tersedia mungkin hanya untuk konsumen usia 20-25 tahun. Jadi, mengambil data sekunder tersebut untuk penelitian menjadi kurang relevan. Yang ketiga, rahasia. Hanya peneliti yang memiliki akses terhadap data orang lain tidak dapat digunakan tanpa izin mereka. Selain itu, peneliti dapat menjual data ke pihak lain untuk mendapatkan uang. Itu adalah salah satu model bisnis dari beberapa perusahaan riset. Mereka mengumpulkan beberapa data primer dan menjualnya ke beberapa klien. Selanjutnya, lebih terstruktur. Memang penelitian primer juga mengandung bias, namun beberapa di antaranya berada dalam kendali penelitinya. Misalnya dalam memilih sampel, mereka memiliki kendali atas responden yang terpilih dan data yang terkumpul, sehingga lebih representatif. Itu sulit didapatkan dari data sekunder. Dan kelemahannya, kelemahan penelitian primer, mahal. Peneliti harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan data. Yang kedua, memakan waktu. Survei dan wawancara misalnya mungkin membutuhkan beberapa hari, tergantung pada jumlah responden. Setelah data diperoleh, peneliti harus mengetri data, membersihkannya, dan menaruhnya dalam sebuah database. Yang ketiga, variasi lebih rendah. Data primer hanya berisi topik yang diteliti. Sebaliknya, data sekunder lebih bervariasi karena berasal dari berbagai sumber. Sampel tidak valid. Kesalahan pengambilan sampel membuat pekerja sia-sia mewawancarai responden. Yang ke-15, pertanyaan 15, apa yang Anda ketahui tentang quantitative research? Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungan tujuan penelitian. Kuantitatif adalah pengambilan dan penggunaan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena lingkungan kehidupan. Proses pengukuran adalah anggota yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental setelah pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. 16, pertanyaan 16, apa yang dimaksud dengan sampling? Sampling adalah teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan populasi sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut. Kemudian diteliti dan hasil penelitian kesimpulan. Kemudian dikenal pada populasi generalisasi. 17. Jelaskan metode yang digunakan dalam menarik sampel. Yang pertama, metodenya itu purposive sampling. Dalam teknik ini, seseorang peneliti bisa memberikan penilaian terhadap siapa sebaiknya berpartisipasi di dalam sebuah penelitian. Seorang peneliti dapat secara tersirat memiliki subjek yang dianggap
representatif terhadap suatu populasi. Teknik pengambilan sampel jenis ini umumnya digunakan oleh media ketika akan meminta pendapat dari publik mengenai suatu hal. Media tersebut akan memilih siapa subjek yang dianggap dapat mewakili publik. Kelebihan dari pervasive sampling yaitu waktu dan juga biaya yang digunakan lebih efektif. Sedangkan kelemahannya ketika seseorang peneliti salah memilih subjek yang representatif. Yang kedua, metode snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang peneliti diterapkan ketika subjek sulit dilacak. Misalnya akan sangat menantang untuk mensurvei orang-orang yang tidak memiliki pelindungan atau imigran ilegal. Dalam kasus seperti itu, menggunakan teori bola salju, penelitian dapat melacak beberapa kategori untuk mewawancara dan mendapatkan hasil. Peneliti juga menerapkan metode pengambilan sampel ini dalam situasi di mana topiknya sangat sensitif dan tidak didiskusikan secara terbuka. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai dengan terpenuhnya jumlah anggota sampel yang diingini oleh peneliti. Kelebihan dari pengambilan beruntun ini adalah biasa mendapatkan responden yang kredibel di bidangnya. Sementara kekurangannya adalah memakan waktu yang cukup lama dan belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada. Yang metode ketiga, accidental sampling. Teknik pengambilan sampel ini bergantung pada kemudahan akses ke subjek seperti survei pelanggan di mall atau orang yang lewat di jalan yang sibuk. Biasanya disebut sebagai sampling karena memudahkan peneliti dalam melakukan dan berhubungan dengan subjek. Yang keempat, metode kuota sampling. Apabila ingin menggunakan metode kuota sampling, maka seorang peneliti harus menetapkan standar sebelumnya sehingga ia bisa memilih sampel yang akan digunakan untuk mempresentasikan populasi. Proporsi dari karakteristik yang ada dalam sampel harus sama dengan populasi yang ada. Kelebihan dari pengambilan menurut jumlah ini adalah praktis karena jumlah sudah ditentukan dari awal, sementara kekurangan dari teknik ini adalah biasa belum tentu mewakili seluruh anggota populasi. Yang metode kelima, teknik sampel jenuh. Teknik sampling jenuh ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh berbeda dengan sensus karena sensus populasinya besar, sedangkan sampling jenuh menggunakan populasi yang relatif kecil. Kelebihan dari teknik sampling jenuh adalah mudah, praktis, dan murah dan tidak memerlukan waktu untuk pengumpulan data. Sementara kelemahannya dari teknik sampel jenuh ini adalah tidak cocok untuk populasi dengan anggota yang besar sehingga hanya cocok untuk kelompok populasi kecil. Contoh teknik sampel jenuh misalnya akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta. Karena jumlah guru hanya ada 35, maka seluruh guru dijadikan sampel. Metode keenam, sampling sistematis. Teknik sampel ini merupakan teknik yang digunakan nomor urut dari populasi baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu, ruang dengan urutan yang seragam atau pertimbangan sistem lainnya. Pertanyaan 18, bacalah artikel pengantar riset pemasaran. Yang saya dapatkan yaitu riset pemasaran sebagai proses mengevaluasi kelayakan suatu produk atau layanan baru melalui riset yang dilakukan secara langsung dengan konsumen potensial. Pertanyaan 19, baca jurnal riset pemasaran Islam.
Terdapat 3 klarifikasi produk menurut Kotler, yang mana diantaranya yaitu A. Klasifikasi produk berdasarkan perwujudan, yang mana klasifikasi ini sendiri terdiri dari barang dan jasa. B. Klasifikasi produk berdasarkan daya tahan, yang mana klasifikasi ini sendiri terdiri dari barang yang tidak tahan lama dan barang yang tahan lama. Yang C. Klasifikasi produk berdasarkan kegunaan, yang mana klasifikasi ini sendiri terdiri dari produk konsumen dan produk industri. Pertanyaan nomor 20, silakan buka link ini. Di dalam link ini saya mengetahui yaitu riset pemasaran dan peramalan permintaan dalam Islam. Ringkasan penjelasan riset pemasaran dan peramalan permintaan dalam Islam, yaitu pertama, definisi riset dalam Islam. Riset pemasaran adalah proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi tentang masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan pasar secara sistematis, di mana hasil yang diperoleh dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan-keputusan untuk mengevaluasi, memonitor, dan mengoptimalkan performa pemasaran. Yang selanjutnya, pentingnya riset dalam pemasaran Islam. Digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis, sehingga data digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Fitur riset pemasaran. Riset yang baik menurut Cooper dan Emory dalam Wedayat dan Amirullah 2002 harus memenuhi kriteria karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang A. Kejelasan tujuan. Yang B. Teguh pendirian, jujur dan objektif, bersifat penggulangan, bersifat penyederhanaan, berlaku umum. Proses riset pemasaran. Riset identifikasi masalah. Riset ini membantu mengidentifikasikan proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Masalah penelitian, research problem, akan menentukan kualitas suatu penelitian, bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut peneliti atau tidak. Yang kedua, riset pemecahan masalah. Riset ini dilakukan agar diperoleh solusi tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah secara spesifik. Selanjutnya, pengukuran produktivitas pemasaran dalam konsep Islam. Pengukuran produktivitas berhubungan dengan perhubungan produktivitas, sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi. Tujuan pengukuran untuk meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi. Mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas penting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Peramalan dan pengukuran permintaan pasar. Mengukur permintaan pasar saat ini, mengestimasikan total permintaan pasar, mengestimasikan wilayah permintaan pasar, mengestimasikan penjualan aktual dan pangsa pasar. Yang B, meramal permintaan pendatang, survei niat pembeli, mendapatkan para tenaga penjual, mendapatkan para ahli peramal penjual masa lalu. Sekian yang bisa saya jawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.